Halo semua, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai matriks algebra dan random factors. Ini saya menggunakan slide yang di slide share. Pertama, outline dari materi matriks algebra dan random factor ini adalah introductions, kemudian beberapa basic mengenai matriks dan vektor. Kita juga akan bahas mengenai positive definite matrix, square root matrix, kemudian random factor dan matrix, mean factors dan covariance matrix, yang di dalamnya terdiri dari partitioning the covariance matrix, mean factor dan covariance matrix, kemudian kombinasi linear matrixnya dan random variable, partitioning sample mean factor and covariance matrix. Kemudian ada matrix inequalities and maximization. Ini sebenarnya muatan dari buku Richard Johnson bab 2 ya. Jadi kita akan membahas sesuai dengan urutan yang di buku Johnson bab 2. Nah, jadi yang mengenai matriks itu kita membahas dulu vektor ya yang sebelah kanan. Jadi ada definisinya ya. Kemudian kita akan bahas mengenai vector length, vector angle, vector projection, linear dependency, orthogonal vector, orthonormal vector, vector projection. Ini semua sudah pernah dipelajari di pelajaran aljabar linear di tingkat 1. Kemudian kita di bagian matriksnya akan membahas mengenai definisinya, kemudian sifat-sifat dari matriksnya, matrix properties, apa itu definite positive matrix, bagaimana itu menghasilkan determinan matriks, apa itu inverse matrix, orthogonal matrix, eigenvalue, eigenvector, spectral decomposition, quadratic. Nah, setidaknya dengan hal-hal ini yang ditampilkan di slide ini, kalian bisa mengingat kembali, oh, hal inilah yang harus kalian pahami untuk kita bisa lanjut lagi ke materi APG berikutnya ya. Nah, kenapa kita membahas mengenai vektor dan matriks? Karena sebenarnya ketika kita menginput data atau mengolah data di komputer, sebenarnya yang kita masukkan itu datanya bisa berupa vektor atau bisa berupa matriks ya. Sebenarnya bisa juga dalam bentuk data frame. Tapi sebenarnya yang diolah oleh si fungsi dalam aplikasi statistik yang biasanya kita gunakan itu sebenarnya adalah operasi perkalian tambahan, penambahan antara vektor, vektor dengan matriks atau matriks dengan matriks. Jadi kita harus paham vektor itu yang seperti apa, matriks itu yang seperti apa. Nah, di buku Johnson disebutkan bahwa vektor itu adalah suatu barisan dari bilangan real ya, atau dilambangkan dengan x1 sampai xn. N ini adalah banyaknya observasi ya. Ini disebut dengan vektor. Secara penulisannya, vektor itu ada dua jenis. Ada vektor kolom, ini adalah vektor kolom, dan ada juga vektor baris. Ini dari buku Johnson, ada di halaman 49. Nah, defaultnya di buku APG itu, vektor itu ditulisnya dalam bentuk huruf kecil tapi di bold ya. Huruf kecil, X kecil ini. Kemudian defaultnya vektor itu adalah vektor kolom. Jadi kalau misalkan ada lambang vektor di dalam buku APG, bentuknya adalah vektor kolom. Sedangkan kalau ada transposnya, berarti vektor yang dimaksud itu adalah vektor barisnya. Ya, jadi jangan pernah menyangka bahwa kalau ada lambang X, vektor, itu bisa saja berupa vektor baris. Enggak ya. Jadi defaultnya di buku Johnson itu vektor itu adalah kolom. Kalau ditranspos baru merupakan vektor baris. Nah, vektor itu bisa dilakukan operasi dasar kan? Jadi vektor itu bisa dikalikan dengan suatu bilangan skalar. Misalkan ini adalah C ya. Ini kan nggak bold, berarti dia adalah bilangan skalar. Kemudian antar vektor itu juga bisa dijumlahkan ya, asalkan dimensinya sama ya. Misalkan di sini adalah jumlah barisnya sama, baru bisa kita jumlahkan. Nah, gambar geometriknya dari vektor-vektor tersebut bisa dilihat di sebelah kanan ya. Ini adalah gambar vektor. Jadi vektor X ini isiannya adalah 3 dimensi ya. Jadi dia terdiri dari sumbu X1, sumbu X2, sumbu X3. Nilainya 1 untuk X1, 3 untuk X2, dan
2 untuk X3. Gambar vektornya adalah yang lurus ini. Ya, jadi vektor itu bisa 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Tapi sayang kalau 4 dimensi tidak bisa kita gambarkan ya. Maksimal hanya 3 dimensi yang bisa kita gambarkan. Vektor itu bisa berupa vektor data yang isinya nilai observasi, masing-masing observasi. Bisa juga berupa vektor variabel yang isinya adalah nilai-nilai variabel per observasi. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah vektor observasi, ini nilai observasi pertama, observasi kedua, dan observasi ketiga. Tapi kalau misalkan ini adalah vektor variabel, bisa jadi ini adalah data untuk observasi 1 di variabel 1, 2, dan 3. Ya. Nah, cirinya dari vektor itu, dia kan memiliki arah dan panjang. Mungkin kalian masih ingat ya, makanya dia ada tanda panahnya. Vektor itu memiliki arah dan panjang. Nah, sekarang kita membahas mengenai panjang vektor. Masih ingat? Jadi kalau kita lihat berdasarkan vektor yang isinya adalah 2 dimensi nih. Nah, sebenarnya panjang vektornya itu sama aja seperti kita menghitung panjang garis miring di segitiga Pythagoras ya. Jadi rumusnya panjang vektor X ini adalah akar dari X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Nah, terus kalau misalkan dia 3 dimensi, 4 dimensi, sampai N dimensi, ya sudah tinggal ditambahkan sebanyak N tersebut ya, dikuadratkan lalu diakarkan. Itu adalah panjang vektor. Nah, selain panjang vektor, ada juga sudut antar vektor. Nah, kalau misalkan di sini ada dua vektor, yaitu Y dan X, kita bisa menghitung sudut antara vektor Y dan vektor X ini. Ini ada sebesar theta ya. Theta. Nah, rumusnya apa? Kita menggunakan rumus dari cos theta. Cos theta itu adalah X transpos Y dibagi dengan panjang vektor X dikalikan dengan panjang vektor Y. Atau tulisnya seperti ini, X transpos Y per akar X transpos X dikalikan akar Y transpos Y. Nah, sebenarnya ini adalah rumus apa? Ini adalah rumus korelasi. Nah, mungkin kalian baru ngeh ya kalau ini adalah rumusnya korelasi. Jadi kan sebenarnya kita biasa untuk menghitung korelasi antar dua variabel. Sebenarnya ketika kita menghitung korelasi antar dua variabel, kita sedang mengukur sudut antara dua vektor. Ya, di sini variabelnya adalah X dan Y. Ini variabel X, variabel Y. X transpos Y itu sama saja dengan covariance variabel X dan Y. Coba kalian amati ini nih, rumus dari panjang vektor. Kan rumusnya adalah akar X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ini sebenarnya kalau kita tulis secara lengkap, ini kan pusatnya adalah 0 ya. Jadi harusnya kalau secara lengkap ini adalah akar X1 dikurangi 0 kuadrat, ini kan panjangnya ya, ditambah dengan X2 dikurangi 0 kuadrat. Jadi pusatnya adalah 0. Nah, kalau misalkan kita ganti 0 itu di sini menjadi mu atau X bar, rumusnya menjadi X1 minus X bar kuadrat ditambah X2 minus X bar kuadrat. Itu sama saja dengan rumus apa? Itu sama saja dengan rumus varians. Kalau kita akarkan menjadi standar deviasi. Nah, sehingga ini sama saja kalau X transpos Y berarti sama aja dengan X min 0 dikalikan Y min 0 atau X min X bar dikalikan Y min Y bar. Sama aja dengan rumus covariance XY. Berarti di bawahnya ini sama saja dengan standar deviasi X dikalikan standar deviasi Y. Nah, kalian tahu bahwa covariance dibagi dengan standar deviasi masing-masing variabel sama aja dengan rumus korelasi atau R ya. Nah, berarti nilai cos theta ini adalah nilai korelasi antara dua vektor. Korelasi kita tahu nilainya berada di antara negatif 1 sampai 1. Cos theta pun demikian, berada di antara nilai negatif 1 sampai 1. Kapankah nilai cos theta ini bernilai negatif 1? Yaitu ketika sudutnya adalah 180 derajat. Berarti berlawanan ya. Dia sejajar, misalkan ini vektor X,
Lalu Y-nya itu ada di sebelah kiri, di sini. Nah, 180 derajat berarti dia berlawanan. Dia sejajar tapi berlawanan. Nah, dia korelasinya kuat sekali tapi berlawanan. Nah, kalau misalkan sudutnya 0 derajat, berarti cos 0 derajat di sini ya, nempel banget, itu korelasinya berarti kuat banget kan. Saling berimpitan antara X dan Y-nya. Itu berarti korelasinya 1. Ya, searah ya dan kuat sekali berimpitan. Korelasinya sama dengan 1, cos 0. Kalau cos 90 berarti ini adalah variabel X, ini variabel Y, saling tegak lurus ya, ortogonal. Nilai cos 90 itu adalah 0, maka korelasinya 0 ya, karena mereka saling berjauhan sekali. Ya, jadi itu adalah pengimplikasian dari sudut antara dua vektor terhadap penghitungan korelasi. Jadi udah tahu kenapa dari mana kita mendapatkan nilai korelasi antar dua variabel ya, dari posisi antar vektor tersebut. Baik, berikutnya kita bahas mengenai vektor projection. Jadi variabel vektor ini vektor X ini bisa kita proyeksikan terhadap sumbu yang lain ya, misalkan terhadap sumbu Y. Nah, tentunya kalau kita proyeksikan ke bawah ke vektor Y, panjang vektor X ini akan berubah ya. Akan berubah. Berubahnya itu berapa? Ini adalah rumusnya. Ya, jadi panjang hasil dari proyeksi X terhadap sumbu Y itu adalah panjang X dikalikan dengan sudutnya terhadap sumbu yang diproyeksikan tersebut, atau cos θ-nya. Tanda mutlak ya, selalu positif karena panjang selalu positif, tidak ada negatif. Nah, berikutnya kita membahas mengenai ortogonal vektor. Tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa jika antara dua vektor itu sudutnya 90 derajat, itu artinya kedua vektor tersebut saling ortogonal. Atau ada juga yang menyebutnya perpendicular atau saling tegak lurus. Berarti vektor A dan vektor B ini adalah saling tegak lurus. Tadi kita tahu kalau saling tegak lurus sudutnya adalah 90 derajat dan nilai cos θ 90 derajat itu adalah 0. Berarti kalau ortogonal kedua vektor tersebut berarti saling bebas ya. Bisa ditulisnya seperti ini. Berikutnya kita akan bahas mengenai ortonormal vektor. Nah, tadi kan vektor memiliki panjang. Nah, di dalam aljabar linear kita juga mempelajari mengenai ortonormal. Apa itu ortonormal? Ortonormal itu adalah panjang vektor yang memiliki panjang yang sudah dinormalisasi menjadi satu jumlah panjang vektornya. Rumusnya itu adalah vektor A-nya dibagi dengan panjang vektor tersebut. Jadi, jumlahnya nanti yang baru panjang vektornya akan sama dengan 1 ya. Itu namanya ortonormal vektor. Panjang vektornya sama dengan 1. Berikutnya ada linear dependency. Satu set vektor akan linear dependent jika nilai solusi dari A1, A2, AK pada persamaan homogenitas ini tidak semuanya 0. Maksudnya, nah kalian juga sudah belajar nih di persamaan linear di aljabar linear ya. Kan ketika kita punya kombinasi linear seperti ini yang disamakan dengan 0 atau homogenitas persamaan ya kalau nggak salah namanya. Nah, kita akan mencari solusi kira-kira nilai A1-nya berapa, A2-nya berapa, AK-nya berapa. Supaya hasilnya, resultnya bisa sama dengan 0. Nah, tentunya salah satu solusinya dari persamaan ini nilai A1, A2-nya sampai AK-nya adalah 0. Ya, jadi 0 itu selalu menjadi salah satu solusinya kan. Nah, kalau solusinya hanya 0, tidak ada kemungkinan solusi yang lain, maka vektor X1, X2 sampai XK ini saling bebas, linear independent. Tapi kalau solusi A1, A2, AK-nya itu tidak hanya 0, bisa saja merupakan suatu bilangan yang lain selain 0. Misalkan A1-nya 2, A2-nya 3, AK-nya 1,5 ya. Jadi solusinya tidak hanya 0, tapi plus bilangan yang lain juga. Bisa kombinasi bilangan yang lain. Maka vektor tersebut saling linear dependent, tidak saling bebas. Ya, jadi apa bedanya? Kalau hanya 0, dia saling bebas. Kalau solusinya tidak hanya 0, bisa bilangan yang lain berarti tidak saling bebas
atau saling ketergantungan. Itu maksud dari bebas linear atau tidak bebas linear ya. Dari sini asal-usulnya. Nah, berikutnya kita masuk ke matriks. Nih, matriks. Tadi vektor. Sebenarnya matriks itu adalah barisan dari real numbers juga, sama seperti vektor, tapi dalam bentuk persegi ya. Nah, sebenarnya matriks itu juga merupakan susunan dari vektor-vektor. Bisa saja vektor-vektor kolom atau vektor-vektor baris. Nah, ukurannya untuk vektor itu, untuk matriks itu adalah N kali P. Kalau vektor tadi N kali 1, kalau matriks N kali P. N ini adalah banyaknya baris atau observasi biasanya. P itu adalah banyaknya variabel. Jadi ini biasanya menunjukkan variabel 1, variabel 2, sampai variabel P. Penulisan matriks itu adalah huruf kapital tebal. Jadi di bold ya. Nah, kalian harus membiasakan untuk membedakan cara penulisan vektor, lalu matriks dengan bilangan skalar biasa. Nanti ketika kalian menulis skripsi itu kalian harus bisa membedakan mana matriks, mana vektor, mana bilangan skalar. Jadi kalau A11 ini adalah artinya observasi pertama untuk variabel pertama. Lalu ANP observasi ke N untuk variabel ke P gitu ya. Nah, di dalam matriks pun itu ada beberapa operasi yang bisa dilakukan. Matriks itu bisa dikalikan juga dengan bilangan skalar sama seperti vektor. Kemudian bisa juga dijumlahkan dengan syarat ukuran matriksnya sama ya. Sama, itu kita bisa jumlahkan. Matriks juga bisa ditranspos sama seperti vektor. Dan matriks juga bisa dikalikan. Dengan syarat apa bisa dikalikan kedua matriksnya? Apabila nilai kolom di matriks pertama sama dengan, atau jumlah kolom di matriks pertama sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah N kali 4, berarti yang B ini 4 kali N. Ya, baru bisa dikalikan. Dan seterusnya bisa kalian pelajari di buku Jansen nih halaman 50. Jadi di slide ini selalu diberikan petunjuk mengenai lokasi materi ini. Di buku Richard Jansen ada di buku 50. Ini saya di halaman ini nih ya. Ada tulisannya halaman 54 sampai 60 ya. Kalau di atasnya sini. Nah, kan sebenarnya buku APG Richard Jansen ini ada edisi 5, edisi 6. Edisi 5 itu biasanya halamannya lebih jauh. Jadi kalau misalkan ini halaman 54, di edisi 6, di edisi 5, halamannya 55 atau 56. Beda sedikit aja ya. Jadi di sekitar itulah kalian carinya. Nah, ini adalah properties matrix ya. Jadi matriks itu bisa diberlakukan operasi asosiatif, bisa juga komutatif seperti ini, bisa juga distributif sifatnya dan lain sebagainya. Ini adalah properties dari matriks. Nah, kalau matriks ortogonal, tadi ada vektor ortogonal. Vektor ortogonal kan tadi apabila antar vektor itu saling tegak lurus. Nah, kalau matriks ortogonal itu adalah matriks yang tersusun dari vektor-vektor yang saling ortogonal dan juga terdiri dari vektor-vektor yang ortonormal. Jadi selain tersusun dari vektor ortogonal juga vektor ortonormal. Apa tadi vektor ortonormal? Vektor ortonormal itu adalah vektor yang panjangnya sama dengan 1. Untuk membuktikan bahwa matriks ortogonal itu bisa kita mengalihkan matriks itu dengan matriks transposnya. Kalau kita kalikan akan menghasilkan matriks identitas. Atau cirinya, matriks transposnya itu sama dengan matriks inverse-nya. Inverse matriksnya ya. Transpose matriks tersebut sama dengan inverse matriksnya. Nah, itu adalah matriks ortogonal. Kalau yang kalian pelajari, gimana sih caranya menghasilkan matriks yang ortogonal? Yang kalian sudah pelajari misalkan adalah dengan cara Gram-Schmidt, kalau kalian masih ingat. Kalau lupa, kalian buka lagi buku alinnya, kalau enggak ada di buku APG juga ya. Kemudian, matriks definite positif. Suatu matriks simetris. Nah, matriks simetris itu apa? Matriks simetris itu adalah matriks yang nilai dari
A12-nya sama dengan A21 atau seperti matriks yang cermin ya. Masih kebayang nggak? Jadi kalau ini ditransposkan, hasilnya sama saja dengan dia sendiri. Jadi A transpos sama dengan A. Itu adalah matriks simetris. Ya, jadi nilainya sama semua. A12 dengan A21 sama, A13 dengan 31 sama, seperti itu ya. Nah, matriks simetris itu memiliki sifat definite positif jika apa nih? X transpos AX lebih dari 0. Ya, X transpos AX. Kalian masih ingat X transpos AX? X itu apa? X itu adalah vektor eigen ini. Vektor eigennya dari matriks A ditranspos dikalikan dengan matriks A-nya dikalikan lagi dengan vektor X-nya itu akan lebih besar dari 0 atau bentuk kuadratiknya itu akan lebih besar dari 0. Yang lebih mudah lagi untuk melihat definite positif itu dengan menghasilkan atau menghitung nilai eigenvalue-nya. Jika eigenvalue-nya dari matriks simetris A ini positif semua, maka matriks tersebut disebut dengan definite positif. Ya. Ini adalah bentuk kuadratik. Lebih dari 0. Tapi kalau misalkan ada sama dengan 0-nya disebut apa? Biasanya disebut matriks definite semi ya. Semi definite positif. Biasanya disebutnya seperti itu. Nah, eigenvalue apa sih ini eigenvalue? Ini kalian harus tahu nih bagaimana cara mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor. Eigenvalue ini diperoleh dari matriks A ya. Mungkin rumusnya kalian masih ingat yang dalam mutlak lambda I dikurangi matriks A di sama dengan kan dengan 0 ya. Kemudian nanti kalian dapatkan eigenvalue-nya. Kalau A-nya ini berukuran 2 kali 2, maka nilai eigenvalue-nya yang dihasilkan sebanyak 2 juga. Kalau eigenvalue-nya ada 2, maka eigenvektor ini didapatkan dari eigenvalue juga. Dari persamaan ini nih. Eigenvektornya juga akan ada 2. Nah, berikutnya ada yang namanya adalah spectral decomposition. Spectral decomposition itu adalah penguraian dari matriks ya, penguraian nilai. Jadi ini adalah suatu matriks nih kita uraikan menjadi suatu penjumlahan dari perkalian antara eigenvalue dan eigenvektornya dikalikan eigenvektor transpose. Yang eigenvalue dan eigenvektornya itu hasil dari matriks A ini. Jadi kalau dijumlahkan ya nanti hasilnya adalah matriks A ini disebut spectral decomposition. Nah, spectral decomposition ini matriks A juga bisa ditulis dengan perkalian antara matriks P dengan matriks lambda dikalikan dengan matriks P transposnya. Matriks lambda ini adalah matriks diagonal yang isinya itu adalah nilai-nilai eigenvalue-nya. Ya, jadi kalau misalkan eigenvalue-nya ada sebanyak K, berarti matriks lambda ukurannya adalah K kali K, tetapi diagonalnya aja yang berisi nilai, yaitu lambda 1, lambda 2, sampai lambda K. Ya, ini matriks lambdanya. Oke, terus ada istilah namanya square root. Square root berarti akar ya, atau akar berarti pangkat setengah. Nah, square root dari matriks A itu ya akarnya dari penjumlahan spektrum decomposition ini. Yang diakarkan adalah matriks lambdanya atau nilai eigenvalue-nya ya. Matriks lambdanya yang diakarkan, baru kita akan mendapatkan square root-nya. Nah, berikutnya istilah yang berikutnya adalah random vector dan matriks. Random vector itu adalah vektor yang elemennya merupakan random variabel. Random matrix, matriks yang elemennya merupakan random variabel. Contohnya seperti apa ya? Random vector itu bisa saja contohnya misalkan vektor rata-rata ya. Nanti kita bisa lihat di contoh-contoh berikutnya ya. Nah, ini contohnya adalah vektor rata-rata. Vektor rata-rata itu vektor yang isinya adalah nilai rata-rata, mu1, mu2, mu_p. Nah, kita tulis vektor rata-rata ini dengan lambang mu di bold. Nah, ini untuk apa sih? Ini nanti ya untuk digunakan dalam proses penghitungan nanti. Kalau biasanya kan kita menghitung x min mu, sekarang kan menjadi
matriks X dikurangi dengan vektor mu. Jadi kalian menulisnya vektor mu itu harus seperti ini dan isinya adalah vektor kolom mu 1 sampai mu P. Berarti ini rata-rata untuk variabel 1 sampai variabel ke P. Lalu ada yang namanya matriks covariance. Nah, ini matriks covariance lambangnya adalah sigma tebel harusnya ya. Ini tebel. Rumusnya kan seperti ini. Kalau di StatMat kalian sudah masih ingat belajarnya. Expected dari X min mu dikalikan X min mu transpose. Ya, hasilnya nanti akan seperti ini. Yang kolom 1 baris 1 sigma 11, yang kolom 2 baris 2 sigma 22. Jadi yang nilai diagonal dari matriks varians covariance ini adalah nilai varians dari variabel 1, variabel 2 sampai variabel P. Nah, sedangkan untuk baris 2 kolom 1-nya ini adalah covariance variabel 2 dan variabel 1. Matriks varians covariance ini matriks simetris. Jadi nilai covariance 21 sama dengan matriks covariance 12 ya. Jadi ini nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa biasanya. Kalau ada matriks varians covariance dan rata-rata berarti ada juga matriks korelasi. Nah, matriks korelasi tadi saya sudah sampaikan adalah covariance dibagi dengan standar deviasi masing-masing variabel. Sehingga matriks korelasi ini diagonalnya itu nilainya adalah 1. Karena ini adalah nilai korelasi variabel itu dengan dirinya sendiri. Dan matriks korelasi ini juga simetris. Nilai rho 12 sama dengan rho 21 sama dengan rho 12 ini ya. Ini dilambangkan dengan rho untuk populasi tebal. Lalu ini adalah kalau tadi ada matriks lambda, ini adalah matriks V-nya ya. V-nya itu jadi diagonalnya nilai dari standar deviasinya dari varians. Kalau tadi matriks lambda isinya adalah eigenvalue. Nah, kalau matriks V isinya adalah standar deviasi. Ini yang square root-nya ya. Jadi, apa yang bisa disimpulkan? Jadi, sebenarnya ketika kita menghitung eigenvalue itu sebenarnya menunjukkan varians atau keragaman. Nah, sehingga nanti kalau kita hitung jumlah diagonal dari varians ini akan sama jumlahnya dengan total dari eigenvalue-nya. Ya. Lalu ternyata kalau kita kalikan, kalau kita hubung-hubungkan hubungan antara matriks korelasi dengan matriks standar deviasi dengan matriks varians covariance, ini hasilnya. Kalau kita kalikan square root varians dengan korelasi akan menghasilkan matriks covariance. Ya, sedangkan matriks korelasi juga bisa didapatkan dari perkalian antara matriks varians covariance dengan matriks standar deviasinya itu. Nah, berikutnya ini adalah kombinasi linier. Kombinasi linier ini kita lambangkan dengan vektor C transpose dikalikan vektor X. X ini adalah vektor acak ya. Vektor yang disusun oleh variabel acak di dalamnya. Variabelnya adalah X1 sampai XP. Nah, ini ada suatu nilai skalar atau konstanta C1 atau CP yang mempunyai rata-rata. Nah, kita kan tahu bahwa expected dari X itu kan mu. Berarti kalau kita masukkan nilai skalar, expected dari Cx ya, C mu, C dikalikan dengan mu. Tapi ini ingat, mu-nya itu adalah vektor ya mu-nya. Karena X ini kan ada 1 sampai P, maka mu-nya juga ada dari 1 sampai P. Lalu, kalau kita ditanya varians dari kombinasi linear ini, varians dari C transpose X, kita juga tahu C transpose matriks varians covariance dikalikan C. Nah, ini sebenarnya pembuktiannya ada di StatMat, tapi bukan berupa matriks atau vektor, berupa skalar biasa. Nah, berikutnya, ini adalah nilai Z ya. Z itu hasil dari kombinasi linear antara vektor C dan vektor X-nya ini. Jadi, kita bisa ganti kombinasi linear ini dengan suatu vektor baru namanya dengan Z ya. Baik, ini contoh soalnya nih. Contoh soalnya misalkan diketahui vektor P, ini harusnya ditulisnya tebal nih, merupakan kombinasi linear dari U1. U1 ini nilainya
Jadi ada 4 nilai, U2 ada 4 nilai juga, U3. Buktikan bahwa vektor V ini merupakan kombinasi linear dari U1, U2, dan U3. Nah, kita akan buktikan di sini. Nah, bahwa V itu kombinasi linear antara U1, U2, U3. Di sini harusnya ada bilangan skalarnya yang akan membuat persamaan ini merupakan kombinasi linear dari V. Ya, jadi kita harus cari solusinya, nilai skalarnya ini, X, Y, Z atau A1, A2, A3-nya itu berapa kan? Ya, kita harus cari. Nah, kemudian ya kita masukkan ke dalam persamaan ini, V-nya udah ada nilainya. Lalu ini adalah nilai-nilai dari U1, U2, U3-nya. Ini adalah nilai skalarnya. Kita buat menjadi perkalian vektor, paham ya? Ini kan U1, ini U2, ini U3, ini adalah V. Didapatkanlah persamaan seperti ini. Dengan substitusi biasa, kita dapatkan nilai X-nya 1, Y-nya 3, dan Z-nya min 2. Sehingga V ini kalau kita buat kombinasi linearnya menjadi X-nya kan 1, jadi U1 plus 3U2 min 2U3. Ya. Jadi terbukti kalau misalkan V itu merupakan kombinasi linear dari U1, U2, dan U3. Nah, nanti kalau misalkan kita ditanya mengenai berapakah rata-rata dari V-nya, kalian juga harus tahu bagaimana. Ya, berarti expected dari V-nya itu sama dengan expected dari ini semua. Ya, jadi kalian harus cari expected U1 tambah dengan expected 3U2 dikurangi expected 2U3. Jadi tinggal cari rata-ratanya. Expected U1 ya berarti cari rata-rata U1, expected U2 cari rata-rata U2, expected U3 cari rata-rata U3, lalu dimasuk-masukkan dapatlah rata-rata V-nya gitu ya. Atau bisa langsung juga. Langsungnya seperti apa? Ya, nanti silakan kalian cari cara yang keduanya. Lalu kita juga bisa mencari variansnya ya, selain dari rata-rata bisa juga mencari variansnya. Apa tadi rumusnya varians? Varians XU1 sama dengan XU1 X transpose itu kan ya. Nah, coba kalian akan melakukan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan atau pertanyaan yang kedua ya, ditanyakan apakah matriks A yang terdiri dari ukuran 2 kali 2 ini simetrik atau tidak. Dan apakah A ini positif definite atau tidak. Nah, tadi syaratnya simetris apa? Kalau ditranspos nilainya sama saja. Nah, ini transpos sama aja, berarti dia simetris. Kemudian syarat definite positif apa? Bentuk kuadratiknya lebih dari 0. Ya. X ini apa? Vektor eigennya. Nah, bagaimana untuk mencari vektor eigen? Pertama kita cari nilai eigen. Ini harus kalian ingat nih, ini pelajaran tingkat 1. Bagaimana mencari nilai eigen? Ini adalah tanda mutlak harusnya. Jadi, eigenvalue dikalikan dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks A sama dengan 0. Ya. Lambda dikalikan dengan matriks identitas menjadi seperti ini. Matriks identitas itu yang diagonalnya merupakan nilai 1, yang lainnya 0 ya. Dikurangi dengan matriks A-nya sama dengan 0. Nah, ini tuh apa? Tanda mutlak ini. Tanda mutlak ini adalah determinan, lambang dari determinan. Ya. Kemudian ini hasil dari pencarian determinannya seperti ini. Diperoleh lambda 1-nya adalah 5 dan lambda 2-nya adalah 10. Nah, kemudian kita akan mencari eigenvektornya. Eigenvektornya kita cari 2 kali. Pertama ketika eigenvalue 1 sama dengan 5. Harusnya kita mulai dari 10 ya. Karena eigenvektor itu harus diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Tapi nggak apa-apa. Ini dimulai dari eigenvalue sama dengan 5. Nah, kita masukkan ke dalam rumus apa? Rumus yang AX sama dengan lambda kali X ya. Kalau ini dia dimasukkannya ke, oh ya, seperti ini juga boleh ya. Ini adalah eigenvektornya dilambangkan dengan V1, V2.
Kemudian didapatkanlah nilainya seperti ini. 4V1 tambah 2V2 sama dengan 0. Kemudian dapatlah V1 sama dengan 0,5 dan V2-nya sama dengan 1. Sehingga vektor X-nya itu nilainya adalah 0,5 dan 1. Ini sebenarnya kurang tepat cara penulisannya ya. Kalau mau menggunakan vektor eigen lambangnya X ya, di sini juga lambangnya X ya. Ini juga jangan V, tapi X1, X2. Nanti coba kalian kerjakan di catatan cara yang tepat untuk mengerjakan nilai eigen dan vektor eigennya ini ya. Oke, kemudian kalian mencari eigenvektor untuk lambda sama dengan 10. Ya, jadi dimasukkan nilai lambdanya sama dengan 10. Kalau tadi ini dimasukkan nilai lambdanya 5. Ya. Nilai lambdanya sama dengan 10, didapatkanlah persamaannya seperti ini. Diperoleh nilai X-nya itu adalah min 2 dan 1. Ini vektor eigen yang didapat dari eigenvalue sama dengan 10. Nah, kemudian sudah dapat vektor eigennya, masukkanlah rumusnya X transpose AX-nya. Nah, tadi X transpose-nya itu berapa? Dikalikan dengan A-nya, lalu dikalikan dengan X-nya. Apakah lebih besar dari 0? Maka jika lebih besar dari 0, maka dia definite positif. Ya. Jadi yang X transpose AX-nya dihitung untuk kedua eigenvektor ya. Di sini nggak kelihatan ya. Untuk eigenvektor yang ini juga dihitung X transpose AX-nya. Yang ini juga dihitung X transpose AX-nya. Nah, bisa juga dengan spectral decomposition. Eigenvalue-nya kan udah tahu tadi. Lalu dikalikan dengan eigenvektor. Nah, ada perbedaan antara eigenvektor yang lambangnya E dengan eigenvektor yang lambangnya X. Yang eigenvektor lambangnya E itu adalah eigenvektor yang panjangnya sudah sama dengan 1. Coba, panjang vektor untuk X ini sudah sama dengan 1 belum? Bagaimana cara menghitung panjang vektor? Akar dari 0,5 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Belum sama dengan 1. Gimana caranya membuat sama dengan 1? Yaitu dibagi dengan panjang vektornya. Ya, masih ingat? Nah, coba kalian juga kerjakan untuk memperoleh nilai eigenvektor panjang satunya ini atau E-nya. Baik, itu saja ya. Silakan kalian tanyakan nanti di kelas bagian mana yang tidak dimengerti.